Siapakah juru bicara grup 1? Grup 1 siapa? Oh, Pak Suja. Grup 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini saya mencoba menyampaikan apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok kita, kelompok 1 ya. Tentang indikator yang kita atau objektif yang kita ingin capai, yaitu meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi. Jadi kita menargetkan angka publikasi per faculty member adalah 1 per tahun, sehingga dengan jumlah total faculty members kita adalah 300, maka diharapkan dalam 1 tahun akan tercapai 300 paper dengan kualitas yang baik. Indikator kualitas yang baik ini kita tidak bertahap ya. Mungkin untuk tahun pertama adalah semua paper tersebut adalah terpublikasi di jurnal yang terindeks Scopus, sehingga harapannya jurnal yang terindeks Scopus tentunya sudah punya standar kualitas yang tertentu ya, sehingga diharapkan punya baseline kualitas yang kita inginkan dalam tahap penulisan maupun yang mungkin sudah jadi di tahun tersebut, sehingga kita masing-masing per question kita akan tahu proyek yang berjalan dan manuskrip sedang disusun atau sedang mungkin under review. Kemudian kita juga selain infrastruktur tersebut ya, kita juga mungkin membutuhkan beberapa pendukung ya. Misalnya seperti kita ketahui sekarang di FK ini ada program yang cukup yang sudah berjalan, yaitu program menulis ya. Program menulis yang berjalan kalau nggak salah sebulan sekali atau 2 kali, Prof. Ya, kemarin sempat berjalan. Kita usulkan untuk mungkin kita perlu membuat ruangan untuk menulis gitu, sehingga di dalam ruangan itu memang ada fasilitas yang nyaman untuk menulis. Kemudian gimana ya bicaranya lewat texting, ketik-ketik. ruang menulis di sana selain ada fasilitas yang nyaman untuk menulis, juga ada komputer yang kita bisa sewaktu-waktu kita bisa jangkau untuk menggunakan software pendukung untuk penulisan, misalnya membuat graph-pad atau mungkin software statistik yang dibutuhkan dan sebagainya. Dan juga di dalam ruang menulis itu nanti kita harapkan ada yang standby setiap saat untuk konsultasi baik secara statistik, metodologi atau mungkin dalam hal penulisan gitu. Jadi infrastruktur ini mungkin akan sangat diperlukan. Kemudian kita juga membutuhkan mungkin ada sistem reward, tetap bagaimanapun memang cukup stimulatif ya, insentif. Kemudian apresiasi ya, apresiasi ini mungkin kita mengusulkan kalau di universitas-universitas yang lain mungkin kita tahu ada misalnya award, siapa ya, Mary Ann Award misalnya, atau Susan Kikuman Award ya, mungkin Prof. Adi awardnya mungkin kalau namanya Prof. Adi Utarini Award mungkin nilainya akan besar sekali. Jadi mungkin kita bisa mengusulkan siapapun gitu yang mungkin cukup historical gitu, melegenda di FKUGM ini menjadi satu nama award untuk apa? Untuk 2 hal, yaitu Best Paper Award dan Best Research Award. Best Research of the Year and Best Paper of the Year. Jadi harapannya di tahun tersebut paper terbaik yang dinilai oleh panel, kemudian juga atau mungkin riset yang terbaik mungkin belum dipublikasikan tapi secara ide, research design juga sangat bagus, akan mendapatkan penghargaan dalam hal bentuk award ini, sehingga mungkin akan bisa disampaikan di sesi acara puncak Dies Natalis atau apa, sehingga ada penghargaan yang oh ini loh, kalau riset itu ada penghargaannya secara, walaupun mungkin secara material besar, apalagi alhamdulillah paling tidak ada penghargaan secara informal dan juga dihargai di kalangan sejawat. Kemudian untuk financial support ini misalnya untuk submission fee atau article processing fee yang mungkin bisa dibantu oleh fakultas, karena kalau submission fee memang beberapa mungkin perlu membayar, atau mungkin artikel processing fee itu yang untuk menggapai jurnal-jurnal yang lebih tinggi pasti bagaimanapun akan membutuhkan itu. Sementara kalau di skema grant itu biasanya tidak ada artikel processing fee, tidak tercover di situ, sehingga menjadi beban peneliti. Mungkin akan lebih baik kalau memang ada budget untuk itu. Kemudian untuk fasilitas ya, fasilitas ini
bagaimanapun untuk menghasilkan paper yang berkualitas itu membutuhkan dukungan fasilitas yang saya lihat dari segi pengumpulan data sendiri. Kita sudah punya core facilities misalnya atau alat-alat pendukung yang mungkin sedang dibangun. Tapi lebih dari itu fasilitas sesuai dengan kemampuan kita saat ini juga perlu dioptimalkan, misalnya fasilitas dalam hal ruang menulis, software, ya mungkin beberapa software juga kita sangat perlukan tapi belum tersedia, itu juga bagian dari fasilitas. Mungkin software apa yang Ibu masih membutuhkan bisa usul ke Prof. Mungkin kalau bisa difasilitasi, dan itu penting. Misalnya banyak digunakan oleh kelompok riset tertentu, misalnya ada tools untuk genetics, misalnya ada genom atau apa, mungkin kadang beberapa menjadi penting. Sehingga ini akan bisa diusulkan oleh research group yang relevan. Misalnya kita punya grup stem cell, ada nggak dukungan fasilitas yang bisa difasilitasi oleh fakultas, atau mungkin research group yang lain membutuhkan bantuan fasilitas apa, sehingga usulan fasilitas ini berasal dari bottom up, sehingga memang akan nanti tingkat okupasinya juga akan tinggi karena memang betul-betul dibutuhkan. Kemudian untuk asistensi manuskrip writing, mungkin sebenarnya udah disebutkan ya. Oh, ini udah ada usulnya namanya Radio Putra Award nih. Ya mungkin atau yang lain. Untuk supportnya dari dekanat dan dari pemerintah tentunya untuk membuat regulasi yang suportif, kemudian dukungan finansial dan komitmen. Untuk FISDIN terutama adalah monitoring dan evaluasi apakah supporting system yang sudah dibangun di dalam sistem itu berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian untuk head of department itu tentunya juga membutuhkan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan yang suportif ya kepada semua staff untuk lebih giat menulis dan melakukan riset. Kemudian untuk Office of Research and Publication tentunya sesuai dengan tupoksinya financial manager juga agar lebih bisa memfasilitasi agar semua urusan keuangan tersebut bisa berjalan lancar dan mudah dengan proses yang juga tidak rumit. Mungkin gitu aja, ada masukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Suka. Konkretnya misalnya regulasi-regulasi apa yang itu akan kondusif untuk research maupun untuk penulisan. Regulasi tentang pengalokasian dana untuk misalnya berapa persen sih sebenarnya dari RKAT itu untuk menambah jumlah fasilitas, atau secara umum ya Prof. Atau mungkin juga kita bisa membuat regulasi-regulasi yang suportif, misalnya sekian jam dari setiap bulan itu harus untuk research atau penulisan, sehingga dibebaskan dari ini. Mungkin saya terlalu ini ya, misalnya dalam 1 minggu itu mungkin setengah hari atau 1 hari off tapi harus di luar, misalnya pelayanan bebas ini misalnya, itu juga ya. Jumat minggu terakhir selama 4 jam itu kita menyediakan venue, menyediakan ya kopi, snacks, colokan listrik untuk kemudian orang menulis. Jadi siapapun mau menulis apapun ya, asal nggak menulis email aja, itu bisa datang ke situ. Sisanya adalah silahkan menulis gitu. Ya ini memang saya juga kalau boleh tadi menyambung Mas Rusdi ya. Tadi kan Mas Rusdi juga menarik untuk mengatakan bahwa website risetnya belum populer ya. Ini juga salah satu hal yang memang kami dalam berbagai kesempatan mungkin perlu lebih gencar mensosialisasikan ya. Karena kalau dilihat dari hits per day itu sudah 300-an, 200-an. Makanya saya khawatir, waduh jangan-jangan ini yang pakai justru dosen-dosen UMY, dosen-dosen kita malah enggak gitu. Tapi ya ini termasuk mohon bantuan Bapak Ibu juga untuk menginformasikan. Memang kalau komunikasi via Milis itu kan segala macam ada di Milis, sehingga kita berusaha every week kita membuat newsletter dari website itu yang kemudian kita kirim ke email pribadi.
Ya, ini nanti biasanya Bapak Ibu saya akan minta Mbak Glory Mbak masukkan untuk yang menerima setiap minggu. Jadi di situ highlightnya minggu ini ada news baru apa gitu, mungkin lebih mudah juga. Jadi itu memang ada yang orang luar mendaftar, dosen mendaftar bisa, tapi kalau yang ikut acara seperti ini biasanya kita otomatis sudah masukkan juga. Nanti saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang menerima nggak newsletter mingguan? Ada yang sudah menerima ya, ada yang. Nah itu juga mohon bisa saja email teman-temannya gitu yang tertarik di bagian gitu diinformasikan gitu ya. Ya tidak harus mendaftar. Oke, Bu Ari silakan. Saya tertarik dengan isu tentang mapping itu ya, capable tetapi mungkin motivasinya kurang jadi hanya mendorong atau gimana? Karena ya enggak, tapi ini pengalaman saya di UNS Prof. Jadi kita bikin gerakan yang general gitu, itu enggak efisien kalau dilihat dengan outputnya, artinya jumlah budget yang dikeluarkan dengan outputnya ini enggak sinergi. Jadi mungkin kita butuh untuk memprioritaskan gitu, mungkin grup-grup tertentu yang dia memang high produktif itu yang jadi priority gitu. Itu pengalaman di kami sih. Iya. Terima kasih Bu Ari. Jadi ini kalau mapping yang sementara kita coba lakukan adalah output based mappingnya. Jadi outputnya apa, yaitu publikasi di tahun tersebut, sehingga kita bisa melihat seberapa capable dan seberapa produktif dalam hal penulisan. Jadi outputnya yang kita ukur adalah berapa banyak paper yang dia laporkan dan bagaimana status manuskrip yang sudah disusun. Itu mungkin karena memang output yang sekarang kita melihat motivated misalnya. Motivated itu kan nanti hasil akhir yang akan kita ukur, indikator objektifnya apa, misalnya apakah paper, apakah completion projectnya, ataukah apa, tapi output yang kita bisa ukur yang pertama kali paling minimal adalah paper gitu. Kalau lebih tinggi lagi mungkin paten, mungkin apa segala macam, tapi mungkin yang selama ini kita sudah mencoba lakukan, walaupun sejauh ini mungkin baru 50-an yang sudah kembali kuesioner, tapi mungkin harapannya tanggal hari Senin 16-17 dan seterusnya nanti minimal akan ada 200-an lebih staff yang akan terpetakan dengan kuesioner yang kita sudah susun, sehingga nanti akan ketahuan manuskrip yang sudah tersusun itu menggambarkan proyek yang dia juga sudah jalankan dan selesai. Sementara kalau memang masih dalam tahap penyusunan, mungkin sudah selesai dan sudah dalam tahap menulis, atau mungkin masih dalam proses pengumpulan data, artinya running project, sehingga kita akan harapannya tahu persis sebenarnya performance riset di FKUGM ini paling tidak dari 200 orang yang dianggap cukup aktif dalam hal ini sudah mau mensubmit manuskrip kemarin yang kita buat sayembara, itu mungkin berarti sudah cukup aktif gitu. Terima kasih. Tapi masukannya ini menarik sekali untuk juga memasukkan variabel motivated ini. Terima kasih. Oke, masih ada? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1.